Selamat siang Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Ciledug. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Karena puji Tuhan Yesus kita bisa berkumpul di tempat ini pada hari Sabtu 6 Maret 2021 untuk menyaksikan dan mendukung pemberkatan pernikahan kedua saudara kita yang terkasih, Natalia Wangsa Diputra dan Lorenzo Saputra Simamora. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyambut kedua mempelai kita memasuki ruangan. Mempelai memasuki ruangan ditemani para penabur bunga oleh adik-adik kita yang cantik, Kayla, Florencia, dan Kateri Jessalyn. Bersama-sama kita akan menaikkan sebuah pujian, Haleluya, puji Tuhan, nyanyian pujian nomor 3. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, terima kasih untuk hari ini yang cerah, untuk kasih sayang dan yang begitu melimpah Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, kami datang padamu. Kami meminta ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Berkatilah acara pemberkatan pernikahan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan rahmat-Mu kepada kami ya Tuhan, agar sungguh acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati kebaktian ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita silih berganti dari Mazmur 103 ayat 2, ayat 8, ayat 11, ayat 17, dan ayat 18. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari kita kembali menaikkan sebuah lagu keyakinan, Mulia Setiamu. Khotbah janji nikah dan penyematan cincin akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yakub.
Saudara-saudara yang berbahagia, khususnya kepada kedua mempelai dan kepada keluarga besar kedua mempelai. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam acara yang sangat penting ini, sangat-sangat penting ini, kita tetap dapat melakukannya dengan sebaik mungkin karena ada banyak keterbatasan yang terjadi sehubungan dengan protokol kesehatan karena adanya wabah pandemi yang sedang terus bergejala ini. Mari kita terus berdoa supaya hal ini akan segera dapat usai. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita meyakini bahwa berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak akan dapat dibatasi oleh keterbatasan kita. Kuasa Tuhan tetap akan memberkati acara ini dan bahkan memberkati kedua mempelai ini dengan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dalam mereka melangsungkan kehidupan di dalam rumah tangga. Saudara-saudara, sebelum mereka melakukan janji pernikahan, karena itu adalah menjadi titik tolak sahnya sebuah pernikahan, saya akan memberikan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 5. Memang surat Efesus ini saudara-saudara ditulis oleh Rasul Paulus, tidak ditujukan langsung kepada acara pernikahan. Surat Efesus ini tidak diberikan secara spesifik kepada sebuah pernikahan, tetapi diberikan kepada rumah tangga Kristen secara umum. Karena Renzo dan Cindy akan memasuki sebuah rumah tangga, maka sangat penting ini diperhatikan. Dan juga ini sangat penting untuk para suami dan istri untuk mengingat kembali, menyegarkan kembali, merefresh hubungan suami istri sebagai rumah tangga. Saudara-saudara, dalam Efesus ini ada ayat yang sangat penting sehubungan dengan rumah tangga, yaitu dalam ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara, memang ini diberikan kepada hai istri. Tetapi pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini mengatakan kepada istri supaya tunduk kepada suami, itu bukan suaminya sedang jalan-jalan pergi. Suaminya bukan sedang bermain-main di luar rumah. Lalu ini ditujukan kepada istri. Juga ini bukan ditujukan kepada istri, lalu sementara suaminya asik mengunyah permen karet. Juga ini bukan ditujukan kepada seorang istri lalu suaminya turut mengatakan kepada istrinya, tuh denger, tuh denger. Tetapi ini ditujukan kepada seorang istri, firman Tuhan ini ditujukan kepada seorang istri dan ibaratnya main biliar saudara, ini juga ditujukan kepada suaminya. Jadi ketika membaca, ketika mempelajari firman Tuhan ini, ketika mendengar firman Tuhan ini saudara-saudara, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
suaminya harus berpikir, sudah patutkah istriku itu tunduk kepadaku? Sudah patutkah saya seperti Tuhan Yesus? Suaminya harus menangis ketika dia menyesali hal itu. Kalau ini ditujukan kepada Cindy, hai Cindy, tunduklah kepada Renzo seperti kepada Tuhan. Renzo juga harus berpikir keras. Berpikir keras. Saya harus seperti Tuhan, yaitu seperti Tuhan yang mengasihi jemaat. Di mana Tuhan mengasihi jemaat itu sampai dia rela berkorban, mengorbankan dirinya. Saudara-saudara, hadir di sini menyaksikan dan menjadi saksi akan pernikahan kedua anak Tuhan ini. Mari kita juga mendengarkan terang-terang firman Tuhan ini dan kita ikut menjadi saksi bahwa mereka berdua akan menaati firman Tuhan ini. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Dia rela meninggalkan sorga, datang ke dunia ini untuk mengampuni, untuk menyucikan jemaat, yaitu umatnya. Seperti itulah yang Tuhan kehendaki, seorang suami mengasihi istrinya sampai dia rela berkorban. Dan lebih penting lagi saudara, Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Tuhan tidak pernah menceraikan umatnya. Tuhan terus mengampuni. Demikian juga saudara, ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Saudara, ketika dikatakan hai suami, kasihlah istrimu. Ini bukan istrinya sedang sibuk dengan gadgetnya, lalu suaminya memperhatikan ayat ini. Tetapi saudara-saudara, sama dengan bagian pertama tadi, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa hai suami kasihlah istrimu, istrinya harus melihat dirinya. Sudah melihat dirinya bahwa sudahkah saya patut untuk dikasihi? Bagaimana saya melakukan peranan saya sebagai seorang istri? Sudah patutkah saya dikasihi oleh suami saya? Ketika ayat 25 ini disampaikan, maka kita yang membacanya, kita yang mempelajarinya, kita yang mendengarnya, sebagai seorang istri, dia juga tidak melipat tangan, tetapi dia meninjau diri sendiri. Sudah patutkah saya dikasihi? Sudah patutkah saya seperti jemaat yang taat kepada Tuhan? Saudara-saudara, demikian juga saudara, ketika firman Tuhan di dalam ayat 6 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.
Saudara-saudara, ini dilanjutkan di dalam ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ketika ada nasihat, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai bapak, ibu, papa, mama, harus berpikir, sudahkah saya sebagai orang tua menjadikan anak-anak saya menjadi anak yang taat? Ini ayat pasal 6 ayat 1 ini bukan palu godam untuk menghajar anak kita. Ketika anak kita sedang melakukan hal yang tidak berkenan, lalu dipukul dengan pasal 1 ayat 6. Pasal 6 ayat 1, pasal 1 ayat 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Tetapi justru di situ saudara-saudara, sebagai orang tua mengoreksi. Sudah patutkah saya menjadi orang tua di mana anak-anak itu menaati kita? Maksud firman Tuhan ini, di dalam ketaatan kepada Tuhan, di dalam rumah tangga, Renzo dan Cindy menghindari saling menyalahkan, tetapi memaafkan. Menghindari untuk mengecilkan peranan suami atau peranan istri, tetapi meninggikan. Saudara-saudara, firman Tuhan biarlah menjadi dasar kehidupan rumah tangga Renzo dan Cindy. Taat kepada Tuhan menjadi nilai yang paling tinggi. Walaupun kita mengadakan ini dalam situasi yang pandemi dengan penuh dengan keterbatasan, tidak ada paduan suara yang biasanya ada. Tidak ada dekorasi yang lebih banyak, sampai gerejanya nggak kelihatan gereja, kelihatan kebun bunga. Dan dilaksanakan dalam situasi waktu yang tentu tidak ada yang paling tepat. Tetapi Tuhan mampu memberkati melampaui keterbatasan kita. Hendaklah Renzo, Cindy meyakini kebenaran firman Tuhan itu dan menjadi rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan melalui gereja, mengabdi kepada Tuhan melalui gereja. Karena di sanalah rumah tangga kalian akan bertumbuh menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Apakah Renzo dan Cindy siap untuk berjanji sebagai suami istri? Baik, silakan naik ke panggung. Madep ke saya. Lorenzo Saputra Simamora dan Natalia Wangsa Diputra. Pernikahan adalah persatuan laki-laki dan perempuan yang paling erat. Tuhan menyebutnya dengan pernyataan menjadi satu daging. Ini adalah persatuan yang bertujuan untuk mengasihi, menjadikan pasangan hidup sukacita.
Renzo, ingatlah firman Tuhan. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Karena itu, Renzo, milikilah kasih yang murni, yaitu setia, penuh maaf, dan mengampuni. Cindy, firman Tuhan juga berkata, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dengan penuh perhatian, hendaklah Cindy menghargai Renzo setinggi-tingginya untuk melengkapi kehidupan Renzo. Dan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh keluarga besar, sanak keluarga dan umat Allah. Sekarang Renzo, ucapkanlah janjimu dengan sungguh hati kepada Cindy dan ikutilah kata-kata saya. Tangan pegang. Silakan. Oleh kemurahan dan pengampunan Allah, saya menerima engkau, Cindy, sebagai istri saya yang sah. Untuk hidup bersama dalam kasih Allah. Dan di hadapan Allah dan sidang jemaat ini. Saya berjanji untuk mencintai. Menghormati dan menjagamu. Dalam keadaan baik atau buruk. Kaya atau miskin. Sakit maupun sehat. Dan akan tetap setia kepadamu. Sampai ajal memisahkan kita. Cindy, ucapkanlah janji saudara dengan sungguh hati. Ikutilah kata-kata saya berikut ini. Oleh kemurahan dan pengampunan Allah. Saya menerima engkau, Renzo. Sebagai suami saya yang sah. Untuk hidup bersama dalam kasih Allah. Dan di hadapan Allah dan sidang jemaat ini. Saya berjanji untuk mencintai. Menghormati dan menjagamu. Dalam keadaan baik atau buruk. Kaya atau miskin. Sakit maupun sehat. Dan akan tetap setia kepadamu. Sampai ajal memisahkan kita. Renzo dan Cindy, tanda apakah yang kalian miliki sebagai pengikat janji kalian? Baik, cincin saya akan terima dan akan menyatakan ini sebagai pengikat. Saudara-saudara, cincin adalah lambang yang tepat untuk cinta kasih mereka ini. Cincin yang bulat ini merupakan lambang bulat tekad kalian untuk saling mengasihi.
cincin ini terbuat dari logam mulia yang melambangkan kualitas atau mutu dari kasih. Sekualitas Allah mengasihi umatnya. Dengan pertolongan Tuhan, hendaklah kalian berdua mampu mewujudkan kualitas kasih. Renzo, sematkanlah ini kepada jari manis Cindy. Cincin ini saya berikan kepadamu Cindy sebagai tanda cinta dan kesetiaan saya yang tidak akan pernah berakhir. Cincin ini sebagai pengingat akan janji setia yang kita ucapkan pada hari ini. Cindy, silakan sematkan cincin ini ke jari manis Renzo sebagai tanda pengikat kalian berdua. Cincin ini saya berikan kepadamu Renzo sebagai tanda setia dan cinta saya yang tidak akan pernah berakhir. Cincin ini akan menjadi pengingat akan janji yang telah kita ucapkan di hari pernikahan kita. Saudara-saudara, mereka telah melakukan janji di hadapan saudara-saudara dan di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita berdoa untuk janji mereka memasuki rumah tangga. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Allah kami, dua anak manusia, dua anak Tuhan Engkau pertemukan. Engkau memberkati, Engkau menyetujui, dan Engkau menyatakan kehendak-Mu atas keputusan mereka untuk menjadi suami istri Kristen yang sesuai dengan ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Mereka telah berjanji dengan sungguh hati. Kiranya Tuhan Kau memberkati keputusan mereka, memberkati janji mereka, dan memberkati kehidupan mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan, Engkau juga akan menjadikan mereka alat Tuhan. Engkau mampu menyempurnakan mereka. Engkau berkuasa untuk menyempurnakan hidup mereka. Menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, berguna bagi kemuliaan Tuhan. Ikatlah mereka juga Tuhan dengan gereja-Mu, supaya mereka setia kepadamu melalui gereja-Mu, mengabdi, melayani Engkau Tuhan. Engkau menyediakan masa-masa ke depan, hari-hari ke depan, dengan berkat-berkat yang menyebabkan mereka leluasa untuk melakukan segala sesuatu yang memuliakan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pula Tuhan atas kedua orang tua mereka. Biar mereka juga menyaksikan ini dengan sukacita, dengan penuh kemuliaan Tuhan. Supaya mereka dapat menyaksikan bahwa Tuhan berkenan atas hidup anak-anak mereka ini. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dan kuasa kasih-Mu akan menaungi
kedua mempelai ini dalam menjalankan kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, inilah keluarga baru di gereja kita, yaitu keluarga Bapak Renzo. Kiranya Roh Kudus yang akan terus memimpin bahtera rumah tangga yang baru ini dari sekarang sampai maut memisahkan. Gereja akan membekali rumah tangga saudara dengan sebuah Alkitab firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab ini untuk dibaca, untuk direnungkan, untuk dibicarakan bersama keluarga Bapak Renzo dan Cindy nantinya ya, setiap hari, supaya hidupmu berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Panitia keanggotaan Mbak Ani akan menyerahkan Alkitab dan piagam pernikahan. Terima kasih Mbak Ani. Tiba saatnya kedua mempelai akan mengungkapkan hormat dan kasih mereka kepada orang tua untuk mengucapkan terima kasih, memohon restu dan doa-doa kepada mereka yang akan dimulai dari orang tua mempelai pria dan akan dilanjutkan dengan orang tua mempelai wanita. Kepada orang tua dari mempelai pria, Ibu mempelai pria, Ibu Neti Hutapea, dan wali mempelai pria, Bapak Lasroha Simamora. Dilanjutkan kepada Ibu mempelai wanita, Ibu Hani, dan Ayah mempelai wanita, Bapak Handi Wangsa Diputra. Selanjutnya keluarga baru, keluarga Bapak Renzo akan menyampaikan ucapan terima kasih dari mereka kepada kita semua. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang memimpin acara ini hingga selesai. Terima kasih juga untuk gereja-gereja baptis Indonesia Ciledug yang telah menolong acara pemberkatan pernikahan kami. Terima kasih juga untuk semua yang turut berdoa dan hadir di acara
di momen yang bahagia ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri acara pemberkatan pernikahan hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu Percaya Patuh. Rumah tangga yang taat kepada Tuhan akan selalu diberkati dan berbahagia. Demikianlah janji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyanyikan Percaya Patuh. Doa berkat dan penutup. Saudara-saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya akan sampaikan bahwa oleh kewibawaan gereja dan dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia, maka mereka dinyatakan sebagai suami istri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka yang telah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Saudara-saudara, dan dengan demikian mereka sah untuk menyandang gelar Tuan dan Nyonya Lorenzo Saputra. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah menyaksikan dan menjadi saksi peristiwa yang sangat penting pada hari ini, khususnya bagi Tuan dan Nyonya Lorenzo Saputra. Kiranya Tuhan, saat inilah mereka akan terus menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kami semua meninggalkan tempat ini dengan sukacita. Kiranya kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Ciledug mengucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia, tetap setia melayani bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memberkati rumah tangga yang baru. Terima kasih kepada seluruh hadirin dan jemaat sekalian yang datang pada hari ini. Tuhan Yesus juga yang akan memberkati kita. Mempelayakan keluar bersama dengan orang tua dan para penabur bunga, dan marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan selama memberikan ucapan selamat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak semua dan Ibu dan Saudara. Setelah ini kita ada sesi foto. Dipersiapkan kembali.